kepada Pak Jokowi karena dia pandai berbahasa Inggris. Padahal kemarin itu waktu wawancara dengan siapa namanya, dia ngomong apa? Talk and walk and the talk and frog and the talk. Mungkin ya maksud si abang ini ya ingin mengatakan we walk the talk, not only talk the talk. Yang artinya kami melakukan apa yang kami katakan, bukan sekedar berbicara. Ya, inilah jangan sampai ya bikin malu anak-anak abah bang. Kalau orang Indonesia nggak lancar, nggak fasih berbicara dengan bahasa Inggris, itu wajar. Karena gue juga belum pernah sih lihat mak curut, abah curut bicara pakai bahasa Inggris, apalagi berpidato di forum internasional. Gak pernah kan? Apalagi lu cuma curut-curut biasa. Ternak abah itu nggak pernah mikir ya. Katanya pidato Pak Jokowi kemarin di Bloomberg itu syuting film Korea. Maksud saya gini. Kalau botol jangan amat gitu loh. Tobat. Para pembenci yang luar biasa. Pada dasarnya Pak Jokowi itu bernafas saja udah salah bagi pembenci. Sudah aku bilang kan di video-video saya sebelumnya. Ini nanti seperti ini mereka sudah bersiap-siap mencari bahan narasi apa untuk membuat mereka menjelek-jelekan Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang apa? Tentang gorengan ya. Bukan gorengan di pinggir jalan loh ya, tetapi goreng-goreng yang dilakukan oleh anak-anak abah terkait Jokowi yang beberapa waktu lalu berpidato ya di Bloomberg dan juga diwawancarai secara eksklusif ya dalam forum tersebut ya, tepatnya beberapa hari lalu. Katanya itu semuanya settingan. Katanya Jokowi hanya syuting atau bermain drama Korea. Gini ini ya, kalau asal mangap ya, asal jeplak ngomong otaknya ditinggal, atau memang EQ-nya cuma 78. Iya. Jelas semuanya disetting ya. Ya memang harus disetting. Mana ada nggak settingan di dunia ini ya. Apalagi forum-forum resmi seperti itu. Tujuannya apa? Untuk mengurangi atau meminimalkan kesalahan. Tapi ingat, itu bukan syuting drama Korea ya. Selain itu juga masih ada saja teman-teman ya anak abah yang menyindir bahasa Inggrisnya Jokowi. Yang katanya itu bahasa Inggris Jokowi itu dulu jelek gitu loh. Tapi dia sendiri ternyata tidak bisa bahasa Inggris. Aduh, gimana bisa menilai bahasa Inggris seseorang sementara dirinya sendiri nggak bisa bahasa Inggris. Ya beginilah kualitas anak abah yang selalu mengklaim dirinya golongan orang-orang cerdas. Nyatanya nggak waras. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kepada Pak Jokowi karena dia pandai berbahasa Inggris. Padahal kemarin itu waktu wawancara dengan siapa namanya, dia ngomong apa? Talk and walk and the talk and frog and the talk. Mungkin ya maksud si abang ini ya ingin mengatakan we walk the talk, not only talk the talk. Yang artinya kami melakukan apa yang kami katakan, bukan sekedar berbicara. Ya, inilah jangan sampai ya bikin malu anak-anak abah bang. Kalian sendiri aja tidak mampu berbahasa Inggris, tapi sok-sokan menghina bahasa Inggris Pak Jokowi.
Terus abang ini mengatakan kalau pidato Pak Jokowi ataupun Mas Gibran itu adalah hasil AI. Mereka ini tidak mampu membedakan antara video AI dan video real. Ya, buat apa Pak Jokowi datang ke Singapura ya berpidato di depan para peserta forum Bloomberg ini, menyeting, memanggil orang-orang bule dari luar. Hey, otak jalan ya. Di situ ada ketua Bloomberg-nya, ya. Kok bisa-bisanya Pak Jokowi ini membuat video AI ya atau timnya ini? Coba berpikir positif, ya. Terus mengenai Mas Gibran katanya pidato dengan menggunakan bahasa Inggris itu juga hasil AI. Benar ya, kelompok sakit hati ini ya selalu mengarang-arang cerita, selalu mengada-ada. Memangnya Mas Gibran ini tega membohongi Pak Prabowo ya ketika datang ke Afrika Selatan mengikuti sidang KTT G20, terus timnya ini membuat video AI seolah-olah si Gibran ini berbahasa Inggris dengan menggunakan teknologi AI. Mampu Mas Gibran ini tega membohongi Pak Prabowo? Nggak mungkin lah. Mas Gibran ini diutus ke Afrika Selatan oleh Pak Prabowo. Hei, otak dipakai. Terus manusia ini juga tidak bisa membedakan antara video nih Pak Jokowi sedang pidato dan Pak Jokowi sedang podcast. Ada itu Pak Jokowi lagi pidato. Dan ketika wawancara itu di podcast, bukan di atas mimbar. Ya, mimbar seperti Pak Jokowi ini pidato di depan para peserta forum ya media Bloomberg. Lucu ya. Sok-sokan menghina bahasa Inggris Pak Jokowi. Padahal beliau ini juga nggak mampu menggunakan bahasa Inggris. Ya inilah ternak onta. Ya, lu nggak punya data. Ya, nggak punya data, nggak mampu beli kuota atau beli data. Kan ada itu. Cari ya, cari ketika Pak Jokowi pidato di depan peserta forum ya. Forum orang-orang atau peserta media Bloomberg ya, undangan ya. Para undangan dari media Bloomberg ini. Coba cari ya. Ada podcast beda lagi dan video Pak Jokowi sedang pidato juga itu beda lagi dan itu real bukan hasil AI. Mata harus jeli, otak harus jalan, Bang. Saya nggak bikin hoax kan? Iya, kami nggak pernah bikin hoax. Kami menyajikan apa yang ada di media sosial ya, yang sedang viral dan setengah-setengah viral begitu untuk kita sajikan dan diskusikan bersama. Dari video yang baru saja kita saksikan, kita bisa melihat bareng-bareng dan itu adalah sebuah fakta bahwa yang selama ini mencaci, memaki, ya menghina bahasa Inggris Pak Jokowi yang katanya itu kacau dan lain sebagainya sebetulnya adalah orang-orang yang tidak pernah bisa berbahasa Inggris sama sekali. Jadi modal bacot ya, modal asal jeplak. Padahal kita sama-sama tahu yang dimaksud itu tadi adalah we walk the talk. Not only talk the talk, kami menjalankan apa yang kami katakan gitu ya, kurang lebih tidak hanya omong doang, nggak hanya gedabrus seperti tidak seperti Abah Nepal dan para pengikutnya. lanjut Kalau orang Indonesia nggak lancar, nggak fasih berbicara dengan bahasa Inggris, itu wajar. Karena gue juga belum pernah sih lihat mak curut, abah curut bicara pakai bahasa Inggris, apalagi berpidato di forum internasional. Gak pernah kan? Apalagi lu cuma curut-curut biasa, tapi gak mampu. Iya, bener ya. Jadi nggak usah saya komentari lah. Apa yang disampaikan oleh netizen barusan bener, betul. Orang Indonesia nggak bisa bahasa Inggris atau bahasa Inggrisnya itu ya kurang begitu fasih ya wajar lah, iya kan? Yang nggak wajar itu mantan presiden itu. Hahaha, lanjut.
Ternak Abah itu nggak pernah mikir ya. Katanya pidato Pak Jokowi kemarin di Bloomberg itu syuting film Korea. Maksud saya gini. Kalau botol jangan amat gitu loh. Kalian habis lihat ini kan, makanya ngomong Pak Jokowi kemarin pidato di Bloomberg itu syuting film Korea. Ada pencahayaan, ada kamera, jadi kalian ngomong ini syuting film Korea. Makanya saya tadi bilang, kalau botol nggak apa-apa, tapi jangan amat. Terus apa salahnya kalau ada pencahayaan, ada kamera, apa salahnya? Ini sesi tanya jawab media. Medianya nih, logonya jelas ini. Ya masa media besar syutingnya pakai kamera HP. Mbok ya jangan primitif-primitif amat. Teman-teman udah tahu kan kualitas-kualitas ternak Abah ini gimana? Tulis pendapat kalian tentang ternak Abah di kolom komentar. Salam Jigigis. Lah ya itu loh. Saya pernah menjadi jurnalis ya, cukup lama ya kan. Dan settingan-settingan seperti ini ya hampir setiap hari saya ketahui gitu loh. Semuanya disetting gitu loh. Bahkan ketika liputan lapangan, apalagi kalau di dalam ruangan ya itu pasti membawa lighting gitu loh. Baik lighting portable maupun lighting yang besar-besar gitu tuh. Ya, yang sulit dibawa, yang kayak payung dibalik itu. Ya kalau nggak kayak gitu, kamera itu gelap bro. Gimana ceritanya? Kamera itu gelap gitu loh, noise. Memang harus cahayanya harus terang gitu. Terus itu ada teleprompter bang. Ya iyalah, teleprompter itu dijadikan pedoman, panduan untuk host. Untuk host itu. Aduh, ada aja. Ya, lanjut. Iya. Ini mah AI. Ini juga AI. Iya, AI. Kalau yang asli kan ini. Angin, tidak ada kartu identitas. Asli. Kalau yang Angin tadi bergerak AI. kemana-mana. Nah itu saya nggak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Pecelele barusan. Kok bisa-bisanya dikatakan Abah Nepal yang berpidato di bagian belakang ini katanya rekayasa AI. Itu asli Mbak. Itu Abah Nepal sedang berpidato di sebuah forum yang sangat bergengsi, yaitu nama forumnya Belum Berguna Belum Berguna New Economy. Aduh, ngeladenin anak-anak Abah ini kalau diseriusin makan hati teman-teman ya. Jadi anggap aja hiburan. Yang penting mereka senang. Lanjut. Tobat. Para pembenci yang luar biasa. Pada dasarnya Pak Jokowi itu bernafas saja udah salah bagi pembenci. Sudah aku bilang kan di video-video saya sebelumnya. Ini nanti seperti ini mereka sudah bersiap-siap mencari bahan narasi apa untuk membuat mereka menjelek-jelekan Pak Jokowi. Ya, gimana ya orang namanya pembenci ya seperti itu. Padahal Pak Jokowi ini diwawancara itu ya pada saat beliau di Bloomberg, tapi mereka kan pasti di setiap acara pasti kan ada corner for speak, kayak kayak photo booth itu kan ada photo booth, ada corner, ada pojok untuk nanti diwawancara. Ya diwawancara kan ya di tempatnya ya di situ, di area mereka bertemu para pemimpin negara. Itu tidak hanya Pak Jokowi tok yang ada di situ yang diwawancarai, ada beberapa negara-negara juga sama diwawancarai di situ. Tapi bagi para pembenci ini bisa dijadikan narasinya mereka untuk menjelek-jelekan, seakan-akan Pak Jokowi ku ngapusi. Namanya aja orang cemburu, orang sakit hati. Pak Jokowi bernafas saja udah salah. Pak Jokowi ngentut aja salah.
Begitu. Jadi bagi kalian yang mempercayai hal-hal seperti ini, berarti sama-sama pembenci, sama-sama sakit hati. Ya, bagi pembenci dan sakit hati, teruskan bencimu. Ya, teruskan koar-koar tentang Pak Jokowi. Nah, kenapa? Sakit ya? Panas ya? Tidak bisa tidur ya, overthinking ya. Yang namanya pembenci, sakit hati itu capek. Karena setiap hari mencari bahan untuk dinyinyirin. Kalau aku sih seneng ya melihat orang-orang yang sakit hati kayak gini. Nggak perlu susah-susah cari bahan. Duh, kepanasan ini para pembenci kepanasan. Salah satunya pembenci Roy Suryo dan teman-teman, di mana pendukungnya sudah mulai kocar-kacir, saling menuduh, saling menjatuhkan. Ini ada bagian pembenci lagi yang mengulas tentang ini. Teruskan membencimu ya. Kalau kalian tidak mau menerima, ya silakan cari negara lain. Oke? Seneng aku melihat orang kepanasan kayak gini. Nah, itu bagus itu. Kalau kalian tidak mau menerima, silahkan cari negara lain. Itu to the point. Dan jangan sampai kalian mengatakan, loh, kalian kok mengusir kami warga negara Indonesia. Ya kalau bikin gaduh aja di negeri ini ngapain? Toh setelah ditelusuri ternyata ya kalian kan keturunan para imigran ya kan, dan keturunan para imigran itu ada undang-undangnya, ada aturannya. Kami memang harus menerima para imigran itu dengan baik. Tetapi ya kita tahu sendirilah, saat ini banyak negara yang mulai merevolusi undang-undangnya. Wah, merevolusi ya kan terkait imigran kan seperti itu. Jepang aja udah kemarin banyak sekali yang disuruh pulang. Nah, intinya apa yang dilakukan oleh Jokowi pada saat wawancara itu bukan drama Korea, paham kalian? Koplak kok kagak ketulungan sih. Waduh, lanjut. Kalian pasti udah lihat kan video Pak Jokowi bocor yang lagi wawancara di Singapura kemarin. Banyak yang menilai karena mereka itu otak udang. Jadi mereka menilai bahwa Pak Jokowi itu adalah drama Korea di Singapura. Dia tuh sengaja diwawancarai supaya dibangga-banggakan oleh masyarakat Indonesia. Padahal ya kalau orang pintar menilai itu, dia itu wawancara itu jelas saja di belakang layar itu pasti banyak orang. Karena yang lagi viral di Indonesia itu di belakang layarnya, bukan wawancara Jokowinya. Itulah Indonesia, ambil kesalahannya gitu loh. Tentu saja orang yang menilai bahwa Pak Jokowi itu drama Korea, dia bikin sendiri shotnya, itu adalah orang yang bodoh menurut saya. Karena dia itu tidak mendukung Pak Jokowi, dia itu memang membenci Pak Jokowi gitu loh. Jadi kalau orang pintar menilai, ketika kita wawancara atau hadir di podcast manapun itu, di wawancara wartawan, pasti di belakang layar itu banyak orang gitu loh. Tidak mungkin Pak Jokowi itu bikin sendiri. Jadi ya, apa salahnya? Kalau dia mau wawancara, ya udah. Jadi semua yang hadir di Singapura kemarin itu, petinggi negara, kalau mau diwawancarai, nggak apa-apa. Kalau nggak mau, nggak apa-apa juga gitu loh. Jadi Pak Jokowi mau, jadi ya. Pak Jokowi itu membagikan gimana pengalamannya dia itu selama mengendalikan ekonomi Indonesia. Jadi apa salahnya gitu loh. Orang Indonesia ini aneh-aneh aja sih. Cuman orang yang benci Jokowi yang kayak gini. Ya, itulah ya kan. Saya sebetulnya sadar kok orang yang menyebarkan info bahwa video Jokowi bocor, Jokowi hanya bermain drama Korea, semua settingan. Itu sebetulnya paham gitu loh. Bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi ya pada saat wawancara, termasuk oleh tim dari si pewawancara yang profesional itu adalah sesuatu hal yang wajar gitu loh. Bahkan acara debatnya si Maling Panci di sebuah televisi yang suka bertengkar itu juga macam kayak gitu, malah lightingnya lebih parah lagi, itu lebih besar itu dan permanen dipasang. ada aja. Lanjut. Jokowi sudah lengser, apa yang kalian harapkan, apa yang kalian tunggu? Itu bagi kamu. Bagi kami yang mencintai Bapak Jokowi masih ada di dalam hati kami. Ya, bagi kami masih ada Bapak Jokowi
di dalam hati kami yang mencintai Bapak Jokowi. Rakyat yang mencintai Bapak Jokowi. Masih ada di dalam hati rakyat yang mencintai Bapak Jokowi. Daripada kamu, apa yang diharap keluargamu sama kamu? Hanya sampah dalam keluarga. Lu dikasih apa oleh Jokowi? Hidupmu miskin, keluarga Jokowi yang kau banggakan kaya raya. Buyan. Buyan kali. Kau tahu Buyan nggak? Nah, kalau kau bukan orang Sumatera, kau nggak bakalan tahu Buyan. Ya. Hidup, mati, miskin, kaya. Tuhan yang ngasih. Ya, bukan elu, ya. Bukan bapak gua. Bukan Anies, bukan Prabowo, bukan Jokowi, bukan Presiden Amerika Serikat, ya. Lu, ya, kalau emang ditakdirkan miskin ya miskin aja, ya. Kagak perlu lo sukanya sama Jokowi, sama Anies atau sama siapa-siapa. Kalau lu miskin ya miskin aja. Lu pikir kalau lu dukung Anies lu bakalan jadi miliarder? Ya kagak, ya. Kalau emang dasarnya dikasih lu miskin ya miskin aja, ya. Sama, gue juga gitu, ya. Biarpun yang gue suka, yang gue cintai Jokowi, kalau emang dasar gue miskin ya miskin aja, ya. Buyan banget jadi orang, ya. Punya Tuhan gak sih lu, ya? Punya agama gak sih lu? Agama lu ngajarin apa sih? Heran banget jadi orang, ya. Rezeki si Bapak Jokowi kaya raya bisa jadi presiden memang rezeki dia lah. Emang bapak lu yang ngasih ya kagak? Emang lu pikir gue nyanjung terus dia jadi presiden? Ya kagak. Ya emang rezeki dia jadi presiden lah, anak dia rezeki si Gibran jadi wapres. Lu mau apa lah? Lu nggak mikir, oh kenapa Tuhan nggak ngasih gue aja yang jadi wapres gitu? Kagak, lu kagak mikir gitu lu. Mikir gak lu? Hah? Itu semua udah rezeki, geblek, ya. Lu kaya, lu miskin, itu rezeki lu, ya. Gua kaya, gua miskin, itu rezeki gua, ya. Bukan siapa-siapa, bukan karena gua suka sama siapa-siapa, bukan, ya. Biar gua suka sama presiden Korea juga, kalau gua miskin ya miskin aja, ya. Yang ngasih itu rezeki Tuhan, ya. Bukan siapa yang lo dukung, bukan. Ngerti kagak sih? Jangan buyan-buyan banget dah jadi orang, ya. Nih dipakai, jangan cuma modal typing doang. Jangan karena lu nggak suka sama Jokowi terus lu typingnya begini, ya. Harus mikir juga, ya. Yang ngasih lu hidup itu siapa? Yang ngasih lu rezeki itu siapa? Lu banting tulang, ya, banting tulang sampai tulang lu copot-copot. Ya kalau miskin ya miskin aja, ya. Kalau emang lu kagak ngapa-ngapain, lu duduk-duduk nyantai, kalau lu dikasih rezeki sama Tuhan ya dapat lu rezeki, ngerti? Jangan buyan-buyan banget jadi orang, goblok. Dah gitu aja. Nah, mohon maaf nih ya, agak-agak sedikit kasar ngomongnya. Lunya yang bego. Typing doang, kagak pakai ini. Ya, sekali lagi gue jelasin, hidup, mati, miskin, kaya yang ngasih Tuhan, bukan siapa-siapa. Ngerti kagak? Ngerti nggak lu? Dah, bye-bye. Assalamualaikum. Koplak, ya. Nanya nggak jelas, ya. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh dua netizen barusan, ya. Jangan kau tanya, apa yang kami harapkan, apa yang kami dapatkan. Kami, ya, bukan membela Jokowi sebetulnya. Kami mencoba hanya menjadi penyeimbang, ya, second opinion terkait isu-isu yang sebetulnya itu menurut kami itu fitnah dalam tanda kutip. Kami hanya menyeimbangkan bahwa sebetulnya narasi yang kalian sebarkan itu bohong semua, hoax semua. Kami nggak peduli mau Jokowi atau siapa. Pokoknya kami membela yang benar. Dan terkait kasus-kasus akhir-akhir ini, memang menurut kami yang benar adalah Jokowi. Paham nggak kalian?
Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.